lebih seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, pikiran atau ada pandangan dan pendapat yang lain dan berbeda, wah dengan senang hati ya. Kita di sini adalah proses penyerbukan silang ya dari bapak-bapak yang pengalamannya berbeda, ya backgroundnya berbeda, sehingga memperkaya diskusi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, COSO itu kemudian dari internal control mengembangkan enterprise risk management, ya menjadi lebih komprehensif lagi, ya. Enterprise risk management itu dikembangkan 2004, ya ada kubus, namanya disebut kubus COSO, ya. Nah, kubus dia pakai kubus. Nah, kemudian berkembang lagi, ya. Berkembang lagi dia menjadi COSO yang IRM 2017 tidak berbentuk kubus. Nah, inilah dia. Nah, di sini di salah satu ya komponennya yang bernama strategy and objective setting ada satu prinsip yang maha penting ya, yakni analyze business context. Mengapa ini perlu dan saya singgung? Karena kita juga harus lihat ini dulu ketika kita mau bikin pencadangan atau reserve atau perhitungan modal, jangan ujuk-ujuk. Ya, tapi kita harus lihat konteksnya ini bagaimana. Apakah nanti konteks ini bisa mendorong ya bahwa loss-nya itu berulang. Jadi pola ya behavior ya pattern dari loss itu ya bisa kelihatan dari kita memahami bisnis konteks. Ya, jadi karena Bapak Ibu sekalian kan di sini levelnya sudah mumpuni ya, tidak di introduction ya. Jadi tidak terjebak pada hal yang semata-mata teknis ya atau syariatnya, tetapi saya ingin berdiskusi lebih lanjut tentang hakikat dan ma'rifatnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ya pembicaraan kita tentang reserve, ya capital dan lain sebagainya harus mengacu kepada risknya yang sangat tergantung dari konteks. Nah, konteksnya ini ya berkaitan juga nanti dengan strategi ya dan objektif setting, because ya risk itu mengganggu ya ngerecokin objektif kita. Nah, dari sinilah makanya pencadangan yang kita buat juga dalam konteks untuk menjaga dan mengamankan supaya objektif setting kita itu tercapai. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari pendekatan COSO, kita coba lihat lagi yang disebut pendekatan ISO 31000. Nah, ISO ini kan adalah ISO 31000, ISO di sini artinya sama, ISO, ya, isotop, isomorph, ya, isotherm, ya. Nah, itu disebut sama. Nah, ISO yang lain namanya International Standard Organization. Tapi ISO 31000, ISO 900.000 artinya sama. Sama itu artinya standar. Jadi ISO means ya di sini standar 31000. Nah, kalau ISO yang dimulai dari 2009 ya bikin enterprise risk management atau risk management principles standar itu diperbaiki 2018. Dia punya 3 komponen. Yang pertama adalah yang disebut principles. Nah, ini principles yang di atas. Kemudian ada yang disebut framework, ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut proses. Nah, kita lihat di sini bahwa terkait dengan proses ini, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, ada yang pertama tentu harus ada communication dan consultation. Nah, ini sama dengan di COSO. Nah, kemudian juga ada di COSO juga ada nih yang namanya information, communication, dan reporting. Ya, disatukan. Kemudian dari sini baru coba kita pahami ya dalam proses ini scope ya, konteksnya dan kriteria. Jadi understanding the context penting lagi supaya ketika kita masuk ke dalam detail ya membicarakan soal reserve ya, capital calculation baik based on regulation atau based on economic capital ya, itu menjadi tidak salah arah. Ya, salah paham konteks, skop dan kriteria, nanti kita nggak nemu. Kita bikin cadangannya untuk apa? Ya, kejadiannya kadang-kadang cadangan kebanyakan juga merugikan karena bisa dipakai untuk kepentingan yang lain, untuk ekspansi usaha dan lain sebagainya. Nah, tapi salah memahami konteks ya di insurance kita pendekatannya misalnya kepada premium value ya.
Padahal nggak bisa, harus dilihat juga underwriting value-nya. Karena di IFRS berapa ya, 13 atau 17 ya, itu di dalam dunia accounting udah bicara nggak sekedar melihat dari premium values ya, tetapi melihat risk and return ya. Di situ menjadi sesuatu yang harus balance ya antara return dan risknya ya. Kalau premium value-nya tinggi tapi risknya besar sekali ya belum tentu dibandingkan dengan yang premiumnya sedang tapi risknya sangat rendah. Nah, di dalam finance banyak ya sudah ilmu-ilmu yang bicara misalnya RORAC ya, return on risk adjusted capital, atau RAROC ya, risk adjusted return on capital, atau RARORAC ya, risk adjusted return on risk adjusted capital. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini ada skop, konteks, dan kriteria, dan ini menjadi penting. Barulah kita bisa melakukan risk assessment ya, yang isinya identification, risk analysis, risk evaluation, dan risk treatment. Jadi bila mana kita berbicara dalam konteks besarnya ya, yang namanya penentuan modal, risk based capital, atau yang namanya penentuan cadangan, nah itu bagian dari antisipasi kita, atau bagian dari risk treatment yang kita siapkan untuk menghadapi risiko. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan, welcome. Supaya nggak ngantuk, karena di sini adalah jam-jam yang maha kita berjuang untuk bisa bisa stay focus ya. Kalau tidak ada, saya mau bertanya Pak. Ya, nanti selain bertanya boleh juga memberikan pandangan ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Ya Pak Jerry, saya Yogi dari Simas Jiwa Pak Jerry. Dari mana? Asuransi Simas Jiwa. Oh ya, asuransi Siman ya. Simas Jiwa. Oh Simas ya. Simas. Ya Pak, sebenarnya dari framework dari penerapan risk management ini, adakah spesifik atau karakteristik khusus ya Pak, mana yang lebih tepat ketika kita akan menerapkan pada sebuah organisasi gitu ya Pak ya? Karena kalau dari pendekatan lembaga jasa keuangan, kalau saya lihat dari POJK mengenai manajemen risiko, mereka berbasis ISO 31000 gitu ya. Jadi menurut pandangan Bapak, antara KOSO dan ISO ini ada karakteristik untuk kita boleh ya, yang ini lebih baik jika ditempatkan atau diterapkan pada LJK, yang ini lebih baik mungkin jika diterapkan di perusahaan manufacturing gitu Pak Jerry. Terima kasih Pak Jerry. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia perbankan itu ya, itu dia mengacunya kepada Basel ya. Dia spesifik kepada industri. Basel. Ada Basel 1 tahun 88, kemudian ada Basel 2, sebelum Basel 2 ada Market Risk Amendment tahun 96. Kemudian ada yang disebut Basel 2 tahun 2004, dan kemudian Basel 3, dan nanti ada Basel 4 di 2023. Nah, sementara di dunia insurance ada solvency principles ya. Jadi ada solvency 1 ya, solvency 2 ya, dan seterusnya. Nah, jadi ya mirip-mirip, yang intinya adalah dunia ini berkecamuk, dunia ini tidak pasti, dunia ini penuh volatilitas, bisa membuat kita ya terjerembab, atau kalau mobil banyak gajrukan bisa tidak nyaman penumpang dan supir, mobilnya pun tidak aman, makanya mobil itu dikasih shock breaker gitu loh. Nah, jadi cara pandangnya pun sama, mau solvency principles mau kemudian Basel adalah menyediakan shock breaker. Nah, shock breaker-nya ini untuk mengabsorb atau menyerap ya goncangan atau menyerap ya kerugian kalau di dunia financial industry. Nah, itulah yang disebut modal atau risk based capital kalau di dunia asuransi dan di dunia multi finance. Tapi kalau di dunia perbankan namanya CAR, ya sama aja sih. Semua dihitung berdasarkan risk. Risknya itu mengganggu apa?
Risk itu mengganggu aset, ya mengganggu kita punya aset. Nah, asetnya kalau ada risk menjadi tergerus ya nilainya. Nah, disinilah konsepsinya. Ya saya lebih sepakat bilang ya risk based capital lah, mau namanya CAR ke, mau namanya apa, ya jadi modal yang berbasiskan pada risiko. Nah, itulah dunia dari industri finansial. Baik yang mengikuti prinsip Basel di perbankan, ya kadang-kadang Basel ini dipakai juga untuk aktuaria, untuk multi finance dan lain sebagainya, karena mirip-mirip risikonya. Ada risiko kredit di bank, di asuransi juga ada risiko kredit, yakni premi yang tidak dibayar ya dan lain sebagainya, tagihan premi dan lain sebagainya. Dia multi finance juga sama. Nah, solvency principles untuk insurance. Nah, di dalam dunia lain ya itu cenderung regulatornya tidak seaktif dari dunia industri finansial, sehingga tidak ada standar yang secara khusus. Namun berkembanglah dari teman-teman yang namanya internal audit, membangun dia dari awal yang namanya internal control, yang sebenarnya kalau kita lihat pertama-tamanya adalah bagaimana mencoba memahami risk terhadap ya risk itu yang bisa mempengaruhi setiap objective setting, termasuk juga membangun lingkungan pengendalian. Nah, itu dari internal control yang dibangun oleh IIA ya, International Internal Audit. Nah, kemudian mereka berkembang menjadi risk management standard yang IRM yang disebut sebagai COSO. Nah, kemudian berkembang dengan ISO. Nah, bedanya apa? Saya sih udah pelajari sama-sama aja kan gitu kan, karena definisi risk ya menurut ISO adalah penyimpangan ya, dampak atau efek ya dari penyimpangan atas tujuan. Seberapa besar penyimpangan itu memberikan dampak ya. Kalau misalnya tujuan kita sampai di kantor tepat waktu, risknya itu adalah hal-hal ya yang membuat kita nggak sampai mobilnya kalau kita naik mobil, atau kendaraannya atau keretanya dan lain sebagainya. Nah, seberapa besar dampaknya itu ya, itu efeknya itu kita analisis ya, dari identifikasi apa risikonya, kemudian diukur, kemudian dimitigasi. Nah, jadi aliran ini pun ya sama di COSO, yakni the efek dari penyimpangan terhadap tujuan atau sasaran. Nah, ini sama ya. Nah, kalau di otoritas jasa keuangan risiko itu sederhana, atau di dalam Basel sederhana, yakni potensi kerugian. Jadi tekanannya kepada kerugian, jadi agak pragmatis yang terjadi karena peristiwa tertentu. Ya, jadi kalau misalnya saya bawa ya ke definisi yang dikembangkan oleh teman-teman Basel dan kemudian kita compare ya, Basel dan OJK ya maksudnya, kita compare dengan teman-teman yang dari COSO dan ISO ya, bisa kita lakukan evaluasi ya kurang lebih sebagai berikut ya. Jadi kalau kita perhatikan inilah ininya. Nah, jadi kalau COSO kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Nah, jadi sama ini di ISO efek ya dari ketidakpastian pada sasaran kan tujuan juga. Nah, sementara OJK itu risiko ada potensi terjadinya sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi potensi kerugian akibat peristiwa tertentu. Ya, sementara di Omnibus Law kan ada turunannya, yakni peraturan pemerintah nomor 5, yakni risk based licensing atau perizinan berbasis risiko ke depannya, itu menerangkan bahwa risiko adalah terjadinya ya cedera atau kerugian dari suatu bahaya ya. Jadi mirip-mirip dengan OJK. Jadi ada kerugian. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita melihat sama aja. Ya, jadi ini hanya merupakan ya sebuah praktek yang secara metodologis ya tidak ada ya kepastian uji yang mengatakan COSO lebih bagus dari ISO atau ISO lebih bagus dari COSO, OJK atau tidak. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, di OJK ditulis di POJK 18 kalau di perbankan, di POJK 44 kalau misalnya non bank itu ditulis bahwa ya bahwa dia harus disesuaikan dengan konteks satu. Ya, jadi nggak bisa ada satu standar yang menjamin pasti lebih baik. Kedua, ini pinternya OJK itu nulis bahwa ini adalah sekurang-kurangnya
Jadi yang disampaikan oleh OJK bahwa apa yang mereka tuliskan itu sekurang-kurangnya begitu. Nah, kalau mau ditambah dengan COSO, welcome. Kalau mau ditambah dengan ISO, welcome. Ya. Kalau mau ditambah dengan yang lain, ya welcome. Yang intinya kita harus bisa nanti mendeteksi risikonya based on konteks. Makanya di awal ini konteks menjadi penting. Setelah tahu risikonya,